Oke, dokter. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana deteksi dini oleh dokter kandungan eh, agar bisa mencegah komplikasi kehamilan seperti preeklamsi atau mungkin bayi lahir prematur? Nah, untuk di Raja Hospital Purwakarta sendiri ya dok ya, pemeriksaan kehamilannya itu ada pemeriksaan apa aja dok? Bisikin Raja, bincang asik bareng Raja. Nah, dokter Puten, untuk pemeriksaan tadi USG 4 dimensi itu ya dok, itu ada kriteria khusus nggak dok pada saat kita mau periksa apakah harus usia kehamilan sekian atau gimana? Oh iya, memang sih ada kriterianya ya, cuman memang tergantung pada saat ibu atau sahabat Raja datang ya. Oh, Jadi kalau misalnya usia kehamilannya 10 minggu bisa kita oh sudah lakukan bisa ya dok tindakan. ya? Ya, cuman memang kelihatan lebih kecil. Jadi dia bisa ngelihat seluruh tubuhnya. Oke. Cuman kalau usia kehamilannya sudah di 30, 34 minggu, itu kita hanya bisa melihat mukanya. Dengan catatan, pada saat kita melakukan USG 4 dimensi, itu air ketubannya harus cukup di daerah muka. Jadi kadang-kadang kan mukanya teh agak nempel ke plasenta, kemudian ada tangannya yang nutupin. Ya, sehingga kita tidak bisa jelas. Itu sebenarnya bukan kelainan ya, tapi memang kondisi bayinya pada saat itu sebenarnya posisinya begitu gitu. Ngumpet gitu. Ya, jadi bisa dilakukan di pemeriksaan yang berikutnya gitu. Ya, tergantung juga dari usia kehamilan. Yang paling bagus usia kehamilan itu adalah pas usia 24 dan 28 minggu karena lebih jelas kelihatan. Tapi kalau sudah besar, sudah misalnya hampir memasuki proses persalinan 36, 37 itu sulit ya karena sudah gede dan kadang-kadang ketubannya tuh nggak cukup sehingga kita kurang jelas gitu. Oke dokter, sekarang kita mulai masuk ke sesi mitos atau fakta. Ya. Nanti dokter bisa sebutkan apakah mitos, apakah fakta. Nah, mitos fakta yang pertama ya dok ya. Apakah ibu hamil boleh berhubungan suami istri? Mitos atau fakta? Oh, fakta. Fakta. Iya, jadi sebenarnya boleh berhubungan ya. Kasihan atau suaminya nanti sudah berbulan-bulan main ya. Jadi kenapa? Ya itu sepertinya kan kalau hamil itu sebenarnya bukan penyakit ya. Itu kan biasa ya, normal kalau hamil asal dia tidak ada penyakit. Nah, tapi usia kehamilan berapa yang dia boleh berhubungan suami istri? Jadi kalau memang pas awal-awal kehamilan itu yang harus dijaga jangan sampai ibunya mengalami kontraksi karena sperma yang dikeluarkan itu kan mengandung hormon oksitosin sehingga dia bisa menyebabkan kontraksi dari rahimnya sendiri. Jadi kalau memang bapaknya sudah nggak tahan ya, sudah lama, bapak bisa menggunakan kondom. Kalau nggak spermanya di luar, jadi jangan dimasukin ke dalam vagina. Ya jangan masukinlah ke dalam gitu ya, di luar aja. Jadi coitus interruptus. Nah itu bisa dilakukan kalau usia kehamilan di bawah 35 minggu. Tapi kalau sudah di atas 35 minggu, boleh bapaknya misalnya pengen berhubungan suami istri, kemudian dimasukin spermanya tanpa pakai kondom boleh. Justru itu akan merangsang kontraksi sehingga nanti sudah ada mulut biar bayinya cepat lahir. Itu maksudnya. Ya, jadi berbeda. Yang satu kalau usia kehamilannya masih di bawah 35 minggu itu harus di luar, tapi kalau sudah di atas 35 minggu boleh dimasukin ke dalam spermanya. Oke. Ya. Siap. Jadi fakta ya. Nah, untuk mitos atau fakta selanjutnya dokter ya. Mitos atau fakta kalau periksa ke objin itu cuma buat pasien-pasien yang lagi hamil? Oh ya, itu mitos ya. Mitos. Ya, mitos. Jadi pemeriksaan ke objin tadi saya sudah jelasin bisa dalam kondisi dia hamil atau tidak hamil. Misalnya yang tidak hamil teh ada kelainan siklus haid ya, siklusnya tidak teratur atau misalnya dianya ada kista, kemudian juga untuk pemeriksaan rutin ada infeksi, misalnya ada keputihan, itu bisa dilakukan oleh dokter kandungan. Oke, jadi mitos ya. Pokoknya mau hamil mau nggak hamil itu dianjurkan untuk ke dokter kandungan kalau misalnya memang ada keluhan. Oke, mitos atau fakta yang selanjutnya ya dok ya. Kalau kehamilannya sehat nih, nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan, itu nggak perlu sering-sering kontrol ke dokter kandungan. Oh ya, itu mitos. Mitos. Iya. Mitos. Jadi pemeriksaan yang rutin itu yang baik memang
minimal yang tadi saya sebutkan itu 4 kali, 4 kali. ya, Oke. berdasarkan trimester. Jadi Mm-mm. trimester pertama, trimester kedua, itu sama trimester 3 itu 2 kali. Oke. Nah, cuman kalau misalnya sering nih dok, apa juga ada yang bilang, oh USG-nya nanti sering-sering bisa menyebabkan kelainan pada bayinya ya. Dari hasil penelitian, USG sering-sering pun tidak masalah ya, tidak menyebabkan kelainan pada janinnya. Jadi nggak apa-apa, tidak ada masalah kalau misalnya sahabat Rajak sering-sering kontrol ke dokter kandungan. Oke, jadi mitos ya dok ya. Oke, mitos atau fakta selanjutnya dokter. Pemeriksaan dalam itu menyakitkan dan berbahaya. Itu mitos atau fakta? Oh ya, itu mitos ya. Mitos. Ya, pemeriksaan dalam pada saat kehamilan nih khususnya misalnya ya, kan dokter pengen lihat apakah ada pembukaan atau tidak ya pada saat dia mau proses bersalin, kita lihat ada pembukaan atau tidak. Tapi dokter itu akan melakukan tindakan itu segentle mungkin. Jadi dia akan pelan-pelan, tidak akan menyakitkan, asal sobat rajaknya ini jangan terlalu tegang ya. Jadi harus rileks. Kalau misalnya rileks pada saat kita melakukan pemeriksaan manual ke dalam vagina, itu sobatnya juga tidak akan sakit. Tapi kalau sudah tegang duluan, dikepit, nah itu pasti nanti aduh sakit banget ternyata ya, udah deg-degan duluan. Ya, jadi harus rileks ya dok ya. Harus rileks. Ya. Mitos atau fakta yang terakhir nih dok? Ya, mitos atau fakta kalau ke dokter kandungan itu hanya untuk pasien-pasien atau perempuan yang udah menikah. Oh iya, itu mitos. Mitos. Iya. Ya, sebenarnya kan perempuan itu kan bisa, misalnya usianya sudah 35 tahun tapi dia belum nikah juga bisa ke dokter kandungan. Dia pengen lihat dok, bagaimana kandungan saya, apakah normal atau tidak, apakah ada tumor atau tidak, itu bisa ya. Jadi jangan takut, jangan kayaknya hanya untuk pasien-pasien yang sudah nikah ya, yang pengen hamil aja gitu. Padahal sebenarnya tidak ya, semua boleh. Kalau sudah di atas usia reproduksi itu sudah bisa dilakukan pemeriksaan ya. Jadi jangan takut ya sobat-sobat Rajak semua ya. Oke, dokter terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ke podcast kali ini, memberikan wawasan yang baru, bermanfaat buat saya pribadi dan juga buat sahabat Rajak semuanya ya dok ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga dokter bisa kembali lagi ke sini untuk menyampaikan materi yang lebih baru lagi ya dok ya. Oke deh, baik dokter, salam sehat, bye-bye. Rajak Hospital Purwakarta, rumah sakit terpercaya penuh cinta, fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.